Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fas'alullaha jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa kembali menuntut ilmu, kembali bermudzakarah, bermujalasah, ya, bermajlis kembali untuk mempelajari di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir kelak. Kemudian jazakallah khair, terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus yang bertugas pada kesempatan kali ini dan kepada Abu Abdurrahman terkait dengan kultumnya. Kultum beliau berkaitan juga dengan hadis yang nanti akan kita bahas. Wallahu a'lam, entah hari ini atau kesempatan yang akan datang, berkaitan dengan apa? Kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Ya. Makanlah, minumlah, bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sombong. Itu nanti akan kita bahas. Kalau tidak sampai untuk pertemuan ini, mungkin pertemuan yang akan datang. Hadis kali ini adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis nomor 1451 kalau di PDF yang ada di grup. Hadisnya Ibnu Umar 1451. Halamannya berapa? Wallahu a'lam, halaman berapa? 533. Kayaknya beda ya. Sama ya, 1451 ya, 5336. Taib man yaqra? Tafadhal ya Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Wa an Abi Umar Wa an Ibnu wa Umar. an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila ma jarra thawbahu khuyala Muttafaqun alaih. Ahsan. Wa an Ibnu Umar. Nih faedah bahasa Arab. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau anhuma? Hah? Hu apa huma? Ayo, ada hu ada huma ya. Perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Hah? Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya? Umar radhiyallahu anhu. Umarnya sahabat, Ibnu Umarnya juga sahabat. Berarti yang kita doakan ridha dia ini untuk dua orang. Kalau sahabatnya satu, radhiyallahu anhu. Tapi kalau dua jadi radhiyallahu anhuma. Ya. Radhiyallahu anhu. Nah. Ya, sambil kita bahas faedah-faedah ya insyaallah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala. Apa yanzuru? Melihat. Apa maksudnya melihat? Tidak melihat. Ya.
Di sini dimaksudkan ai nazar rahmah wa 'athf. Jadi melihat dengan rahmat dan kasih sayang. Ya. Walaupun sebenarnya ya, kita menetapkan sifat apa? Melihat. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala basir, melihat segala sesuatu. Tetapi di sini Allah tidak melihat. Apa maksudnya berarti? Melihat rahmat. Kalau melihat yang umum, Allah tahu semuanya. Allah melihat segala sesuatu. Ya, tidaklah jatuh apa? Ya, benda sekecil apapun atau terjadi sesuatu apapun kecuali Allah tahu. Ya. Tetapi di sini maksudnya adalah Allah tidak melihatnya rahmat. Ya, ini sebagai hukuman, sebagai hukuman. Thawb apa thawb? Apakah ini thawb? Tadi kita bahas barusan ya. Thawb pada aslinya adalah seluruh pakaian. Jadi di sini maksudnya adalah seluruh pakaian. Ya. Bukan thawb yang khusus. Kalau enggak thawb berarti boleh enggak. Ya. Ila man jarra thawbahu khuyala. Ya. Jarra ini bisa kita artikan simpelnya adalah menyeret. Ya. Artinya menyeret ini apa? Ini namanya dalam bahasa Arab ya, majaz. Ya, menyeret artinya berarti dia bajunya itu sangat rendah sekali. Ya, bajunya ini pakaiannya sangat rendah. Ya. Bukan hanya menyeret dengan khuyala. Khuyala ini sombong, ya, bangga diri, sombong. Di zaman itu memang diantara ciri-ciri orang sombong adalah itu thawbnya, bajunya diseret-seret panjang, saking panjangnya. Di antara faedahnya, ini maknanya jelas insyaallah ya. Di antara faedahnya itsbatun nazar, ya, menetapkan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian an-jarra thawb khuyala min kaba'iriz dzunub. Ya, menyeret pakaian dengan sifat sombong merupakan dosa besar. Kenapa dosa besar? Kaba'ir. Ya. Apa patokan dosa itu disebut dosa besar? Ada dosa besar berarti ada dosa enggak besar, kecil. Ya. Apa patokannya dosa tersebut disebut dosa besar maupun dosa kecil? Ada yang tahu? Dosa besar adalah segala dosa yang dapat ancaman di dunia maupun di akhirat. Jadi ancaman di dunia maksudnya hudud ya. Entah dosa yang memiliki had di dunia atau ada had zina, had dan qadzaf, hukuman-hukuman ya yang ada di dunia, termasuk ancaman di akhirat. Jadi kalau dia termasuk ada di situ ancaman di akhirat berarti termasuk dosa besar. Apa ancaman di akhirat tadi? Tidak dilihat. Ada yang tidak dilihat oleh Allah. Nah. Ya. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan, berarti kalau yang tidak sombong apakah mendapatkan ancaman yang sama? Wah, ini tema yang agak sensitif sebenarnya. Kalau ancaman yang sama, kita katakan kalau dia ancaman yang sama, ancaman layan turut tadi itu khusus yang khuyala, khusus yang sombong, ya, khusus yang sombong. Tetapi sisa di sini pernyataan lainnya, tentu di sini ada beberapa pembahasan. Di sini sisa pembahasan. Terus kalau nggak sombong apa boleh? Apakah kalau tidak sombong boleh menyeret pakaian? Nah, atau isbal ya istilah kita. Fanaqul ya, ada tafsilnya di sini. Dulu zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah,
inna ahada syaqqai izari yastarkhi alayya illa an ata'ahhada. Qala sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mimman yasna'u dzalika khuyala. Di sini Abu Bakar di antara salah satu sisi pakaiannya ada yang manjang, menjulur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bukan di antara orang-orang yang sombong. Jadi gimana ini? Itu kan ketidaksengajaan. Karena Ya. Abu Bakar orangnya kan kurus, jadi pakainya selalu melawan. Ya, memang hadis ini Hatinya nggak sombong. dipakai dalil untuk dua pihak sebenarnya. Hadis ini digunakan dalil untuk dua pihak. Kalau kita mau detailkan, ya, sebenarnya di sini, Itu kalau tidak diikat dengan benar aja jatuhnya. ya, di antara riwayatnya madhab Hambali, ini bukan sebagai dalil untuk membolehkan, ya. Karena ada dalil yang lain, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Ya, yang ada di bawah mata kaki maka di neraka. Ya. Tetapi memang beberapa ulama, ya, jumhur dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah, ya, beberapa mengatakan bahwa kalau dia tidak sombong minimal makruh. Jadi ada yang memakruhkan. Ya. Jadi hukumnya dua, antara haram dan makruh. Ya, ini jumhur, ya, yang tadi Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Di antaranya dalil ini yang digunakan. Ya. Tapi sebagai amal kita bicara wara, ya, tentu, dan ini juga fatwanya kebanyakan ulama di sini, termasuk Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan Syekh Al-Albani tetap mengharamkan walaupun tidak sombong. Kemudian hadis Abu Bakar. Hadis Abu Bakar. Ya, tadi kita bilang hadis Abu Bakar ini maksudnya apa? Ya, pertama kita lihat bahwa dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar tidak sengaja untuk isbal. Abu Bakar tidak mau, bahkan, ya, tidak sengaja untuk isbal, maka dia tidak bisa menjadi dalil. Bahkan Abu Bakar ragu-ragu, makanya bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Abu Bakar juga, beliau masih berusaha untuk membenarkan izarnya, ya, ta'ahada. Ya. Jadi di sini Abu Bakar masih berusaha. Ya. Nah, jadi ini bukan dalil yang bisa dibenarkan. Dan Syekh Ibn Utsaimin di sini menjelaskan ada 3 keadaan. Ya. Jadi kalau kita detailkan ada tiga keadaan. Yang pertama, pakaian berada di atas ka'bain, pakaian yang berada di atas mata kaki. Fahada jaiz, ya, maka ini boleh, dan bahkan beliau menambahkan wa akmaluhu ila nisfis saq. Ya, dan lebih sempurna lagi kalau sampai ke pertengahan betis, ya. Pada zaman sahabat banyak waktu itu sampai pertengahan betis, ya. Jadi yang paling sempurna pertengahan betis, kemudian sampai mata kaki dia atasnya, ya, sampai atasnya mata kaki dia jaiz. Kemudian turun dari mata kaki li ghairi khuyala. Yang pertama dia tapi tidak sombong, ya. Maka ini haram, bal minal kabair, kata Syekh Utsaimin, bahkan termasuk dari dosa besar, ya, karena tadi ada hadis lain yang lebih umum, fa finnar, ada ancaman. Tapi kemudian yang lebih parah lagi adalah, ya, dia isbal dengan khuyala, ya, dia isbal dengan sombong. Ini lebih parah lagi dan ancamannya lebih besar, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga dalam riwayat Muslim mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ya. Ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepadanya hari kiamat dan tidak melihat kepadanya, ya, wa la yuzakkihim, ya, dan tidak mentazkiyahkan
dan mendapatkan siksaan yang pedih. Di antaranya ada al-musbil. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati dalam hal ini, dan ya seandainya kaki kita sudah diselamatkan dari isbal, mulut kita juga harus selamat dari menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya. Ini memang sempat menjadi apa? Menjadi isu yang sensitif di masyarakat kita, pasti. Ini tidak diragukan lagi. Tetapi tetap, ya, apapun pendapat yang kita pilih, ya, kalau kita pengen mendakwahkan orang, mendakwahkan dengan hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, bukan bisyatm, bizajar, bukan. Bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan cara yang lebih baik. Ya, maka kita hukum fikih sudah jelas kita ketahui. Ya, sisanya bagaimana ta'amul kita, ya, bagaimana kita berta'ayush, ya, hidup, ya, dengan orang-orang yang memilih hukum yang lain. Ya. Ya. Sepakat ya sampai sini ya? Insyaallah. Aman ya? Sepakat. Baik. Fa in qala qa'il, ala yumkin an nuqayyid hadith ma asfal min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar bi hadith la yanzuru Allah ila man jarra thawbahu khuyla. Tadi ada hadis yang umum, kita bahas secara ilmiah saja. Ada hadis yang umum kita katakan ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Ya, segala izar yang berada di bawah mata kaki bahwa di neraka. Kemudian ada hadis jarra thawbahu khuyala. Ini hadis umum, kemudian yang ini hadis khusus. Kenapa yang umum ini tidak disandingkan saja dengan yang khusus? Jadi hukuman awal itu cuma buat orang yang sombong. Ini memang pendapat mereka. Ya, jadi ada istilahnya hadis yang muqayyad, ya, yang lebih khusus itu yang umum dibawa ke yang lebih khusus. Tapi lagi-lagi, ya, fatwanya beliau ini adalah dua amalan yang berbeda. Dua amalan yang berbeda dan masing-masing memiliki hukumannya masing-masing. Ya. Karena kalau kita membawa hadis satu ke hadis yang lainnya, ini membatalkan salah satu hadis. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kalau perempuan gimana? Gimana kalau perempuan? Balik, kalau perempuan justru harus rapat semua. Iya. Faktanya sekarang kebalik perempuan. Iya, kalau kebalik malah. Malah kebalikannya ya. Iya, kebalikannya sekarang. Nah, ini muskil. Ya, ini muskil. Sebenarnya ya karena perempuan diperintahkan untuk menutup, ya, auratnya sampai akdam. Ya. Maka tetap untuk menutup sampai sampai menutupi yang harus ditutup itu. Tapi tidak berlebihan. Ya, beberapa pakaian berlebihan sekali kan. Gaunnya sampai Besar. Itu mau ngantenan itu besar. ya, Allah. Ya, sebaiknya tidak berlebihan, khawatir malah masuk ke hadis yang khuyala. Jadi mau perempuan ataupun laki-laki, walaupun hukumannya berbeda, tapi khuyalanya mah dua-duanya tidak boleh. Nah, kira-kira ini inti dari hadis ini. Baik. Kemudian mungkin satu hadis lagi saja, hadis yang singkat. Silakan. Man yaqra? Gantian. Nah. Ahsant. Allah yabarak fik. Idza akala ahadukum akala apa akala? Makan, lagi-lagi ini adab makan. Fal yakul biyamini. Apakah makan ada hukumnya? Kenapa dibahas? Ada. Apa hukumnya makan? Tangan kanan. Nah, makannya
Makannya itu wajib apa sunnah? Hah? Sebenarnya makanan itu kan insting kita makan, iya kan? Bimuqtadot tabi'ah, memang bawaan fitrah kita makan. Tapi kalau sampai ada orang mogok makan, ya, kemudian sampai dia mengancam nyawanya, maka wajib bagi dia untuk makan. Bukan berhenti makan, berhenti mogok ya. Ya, maka wajib bagi dia untuk makan. Ya. Hifdzun nafs, menjaga ruh, menjaga nyawa, menjaga diri kita, jiwa. Ini termasuk maksud yang tertinggi daripada maqasid syariah. Di antara maksud syariah yang paling tinggi setelah agama. Nah, kemudian ya, jadi makannya sebenarnya itu udah insting kita untuk makan. Tetapi kalau kita bicara soal adat makan, sifat makannya, maka ada sifat-sifat yang sesuai dengan syariah. Ya, di antara sifat yang sesuai dengan syariat tadi adalah makan dengan tangan kanan. Ya, idza akala falyakul biyaminihi. Ya, kemudian wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minum juga minumlah dengan tangan kanan. Kenapa sebabnya? Fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti syaitan atau menyelisihi syaitan. Menyelisihi syaitan. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Ya. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, ya, barang siapa yang mengikuti ya caranya syaitan, sesungguhnya syaitan itu cuma ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya. Ada lagi wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Syaitan ini adalah musuh yang nyata. Ya, maka lagi-lagi syaitan ini ya jangan kita ikuti. Ya, ini diantara dalil untuk jangan mengikuti tasyabuh bil kuffar. Kenapa tasyabuh bil kuffar? Nah, menyerupai orang-orang kufar. Kepalanya orang-orang kufar adalah syaitan, iblis. Ya, syaitan, iblis, ya, sama. Maka ini tidak boleh kita tasyabuh dengan mereka. Ya, dengan syaitan yang manusia aja tidak boleh, apalagi yang nah, kemudian di sini juga diantara faedahnya ikramul yamin, bahwa tangan kanan ini punya keutamaan di agama kita. Ya, karena kita disuruh untuk memakan dengan tangan kanan. Ya. Dan bahkan hukumnya di sini, hukum makan dengan tangan kanan apa? Wajib, wujub. Ya, wajib makan dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan juga wajib. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang kidal? Dan lagi itu pakai bahasa. Untuk yang kidal, Allah alam. Saya kira bisa dilatih nggak kidal? Bisa dilatih. Nah, ini yang paling susah Ustaz, kalau orang tangan aja nggak sebelah itu. Ya, kalau itu udah kecualian. Ya. Jadi memang ada beberapa keadaan mungkin ya yang dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Pengecualian. Ya, dalam kaidah fikih kita memiliki ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, kalau sudah sampai tahap itu darurah, ya nggak apa-apa. Ya, tubihul mahdhurat. Tetapi ad-daruratu tuqaddar bi qadariha. Darurat itu dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Ya. Ibarat kita nggak boleh makan bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang nggak disembelih. Ya, jadi bangkai belum tentu bau ya. Bangkai ada yang enak karena dia hewan yang tidak disembelih. Ya, apakah ketika kita terpaksa makan bangkai, terus kita makan sampai kenyang, sampai puas, terus dibawa bekal gitu, bikin pesta? Enggak. Biqadari ya, sesuai dengan kadarnya. Kita bertahan hidup dengan itu cukup sudah. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal.
Nah, Amin. baik. Ya, kemudian ya, saya kira kita ringkas saja. Melihat keadaan hari ini sepertinya mishwarnya agak jauh ya. Baik, kita ambil faedah yang terakhir saja. Ya, di sini berarti setan itu makan dan minum. Iya enggak? Setan makan dan minum, ya enggak? Iya. Iya, setan makan dan minum. Ya, kita tidak bisa melihat alam gaib. Berarti kita mempercayai apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah Nabi itu nusahnya sangat besar, ya, sangat besar, ingin memberikan nasihat, mengarahkan umatnya kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk, ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah ini 2 hadis yang bisa kita bahas pada hari ini. Kemudian nanti hadis yang berkaitan dengan kultumnya Abu Abdurrahman fi ghairi sarafin, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, khalas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.